Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah. Hari ini kita akan mempelajari mengenai fungsi eksponensial dan logaritma. Tapi sebelum masuk ke fungsi eksponensial dan logaritma itu sendiri, kita harus mengenalnya. Apa sih fungsi eksponensial itu? Oke, lanjut. Oke, kita lihat dulu peta konsepnya. Fungsi eksponensial dan logaritma itu terbagi menjadi dua, bentuk pangkat dan akar dan logaritma. Nah, bentuk pangkat dan akar ini sendiri terbagi menjadi dua, ada fungsi eksponensial dan persamaan eksponensial. Begitu pula dengan logaritma, yaitu fungsi logaritma dan persamaan eksponensial. Dari kedua materi ini, maka nanti masing-masingnya terdapat aplikasi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti akan kita bahas lagi di selanjutnya. Oke, fungsi eksponensial. Sebelum ke fungsi eksponensial, kita harus tahu dulu eksponen itu apa sih? Nah, eksponen itu disebut juga dengan bilangan berpangkat. Nah, kita lihat definisinya. Jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, A pangkat N ditulis A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang bilangan A sebanyak N faktor. Dalam notasi matematika ditulis seperti ini. A pangkat N sama dengan A kali A sampai sebanyak N faktor. Nah, dengan A-nya merupakan bilangan pokok atau basis dan A tidak boleh sama dengan 0. Ya, N-nya merupakan pangkat atau eksponen. Nah, A-nya kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena ketika sama dengan 0, maka hasilnya menjadi tak terdefinisi. Oke, ini sudah sering kita pelajari ya dari waktu SD. Nah, oke. Selanjutnya, sifat-sifat eksponen. Apa sifat-sifat eksponen? Kita lihat yang pertama, A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan, nah bentuknya berubah menjadi A pangkat P plus Q. Ketika dikali, maka pangkatnya menjadi ditambah. Diingat ya. Tapi dengan syarat bilangan pokoknya sama, memiliki basis yang sama, yaitu di sini A. Oke. Lanjut kedua, A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan, nah ketika dibagi maka pangkatnya dikurang menjadi A pangkat P min Q. Yang ketiga, A pangkat P dipangkatkan Q. Ketika ada pangkat dipangkatkan lagi, maka berubah menjadi bentuk perkalian sehingga menjadi A pangkat PQ. Yang keempat, A kali B pangkat P. Nah, AB-nya itu terletak di dalam kurung. Artinya pangkat P ini dimiliki oleh masing-masing unsur, baik itu A maupun B. Sehingga menjadi apa? A pangkat P dikali B pangkat P. Nah, yang kelima, A per B pangkat P. Nah, ini juga sama, hanya bedanya yang nomor 4 tadi bentuk perkalian, ini bentuknya pembagian. Sehingga berubah menjadi apa? A pangkat P dibagi B pangkat Q. Yang keenam, A pangkat min P sama dengan, nah ini pangkatnya masih berupa bentuk negatif ya. Apabila kita berubah menjadi pangkat positif, maka bentuknya menjadi 1 per A pangkat P. Diingat, ketika negatif pangkatnya, maka untuk merubahnya menjadi positif akan seperti ini. Yang ketujuh, A pangkat P sama dengan, nah ini kebalikan dari nomor 6. Ketika pangkatnya positif, maka mau diubah menjadi negatif, menjadi 1 per A pangkat min P. Yang kedelapan, A pangkat P per Q berubah menjadi, nah ketika pangkatnya berupa pecahan, maka berubah menjadi bentuk akar. Ya, akar pangkat Q dari A pangkat P, di mana pembilang itu terletak di dalam akar dan penyebut di luar akar. Kesembilan,
akar pangkat P dari A kali B. Maka masing-masing unsur di sini memiliki akar pangkat dari P, sehingga menjadi akar pangkat P dari A dikali akar pangkat P dari B ke-10 akar pangkat P dari A per B. Nah, sama seperti nomor 9 pula ya, masing-masingnya terdapat akar pangkat P ya. Akar pangkat P dari A per akar pangkat P dari B. Yang ke-11 A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan berapapun ketika dipangkatkan 0 maka hasilnya adalah 1. Nah, setelah kita tahu sifat-sifat dari eksponen, lalu apa bedanya bentuk eksponen atau pangkat dengan fungsi eksponen? Bisa kita lihat di sini. Fungsi eksponen itu merupakan bentuk perpangkatan yang pangkatnya merupakan suatu fungsi. Nanti akan kita lihat lebih lanjut bentuk umumnya seperti apa. Ya. Sedangkan eksponen itu sendiri adalah bentuk perkalian dengan bilangan yang sama dan berulang-ulang. Seperti tadi, 2 pangkat 3. Maka 2-nya dikalikan 3 kali berulang-ulang. 2 kali 2 kali 2. Atau pangkatnya berupa bilangan rasional. Nah, sekarang kita lihat fungsi eksponensial. Apa definisinya? Nah, fungsi eksponen adalah fungsi yang memiliki bentuk umum seperti Y sama dengan Fx sama dengan Ka pangkat X. Ya, dengan X-nya anggota bilangan real, K dan A-nya suatu konstanta dengan A lebih besar dari 0 serta tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, di sini disebut fungsi eksponen ketika pangkatnya ialah berupa suatu nilai peubah atau variabel. Ya. Nah, kalian masih ingat kan fungsi itu sendiri apa? Fungsi artinya adalah suatu relasi yang memetakan setiap anggota sebuah himpunan kepada anggota himpunan lainnya, atau dari domain ya dipetakan kepada kodomain. Masih ingat ini pelajaran SMP. Oke, sehingga apa? Nanti X-nya itu bisa dimasukkan dengan suatu nilai. Nah, lalu memiliki hasil. Nah, jadi ada nilai masukan dan ada nilai hasil atau range ya. Nah, itulah yang disebut fungsi. Nah, sebagai contoh, coba manakah yang termasuk fungsi eksponen? Kita lihat contoh pertama. Fx sama dengan 5 pangkat X. Nah, apakah ini fungsi eksponen? Ya, pintar, betul. Mengapa? Karena di sini mengandung nilai peubah. Pangkatnya adalah berupa variabel. Yang kedua, Fx sama dengan X pangkat 7. Nah, salah ya. Nah, kenapa salah? Karena di sini pangkatnya bukan berupa nilai peubah. Nah, kalau ini nanti bentuknya jadi apa? Bentuknya ialah eksponen. X-nya dikalikan sebanyak 7 kali. X kali X kali X kali X sebanyak 7 kali ya. Oke, berikutnya Fx sama dengan 10 pangkat X. Sorry, di sini tidak ada angka 7-nya ya. Ini salah ketik. Oke, jadi di sini hanya 10 pangkat X. Apakah ini fungsi eksponen? Ya, pintar. Karena di sini mengandung nilai peubah ya, yang nantinya bisa diganti dengan suatu nilai sebagai masukan dari fungsi tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan pada fungsi eksponen. Y sama dengan Fx sama dengan A pangkat X. Nah, ini tadi yang sudah Ibu jelaskan di awal. Dengan A-nya itu bilangan pokok atau basis ya, dimana A-nya harus lebih besar dari 0 ya, dan tidak sama dengan
Lalu himpunan dari semua bilangan X disebut daerah asal atau domain fungsi, atau bisa juga ditulis df sama dengan X, sedemikian sehingga X-nya anggota bilangan real. Yang ketiga, himpunan dari semua bilangan Y disebut daerah hasil atau range fungsi f, sehingga ditulis WF. Y sedemikian sehingga Y lebih besar dari 0 dan Y anggota bilangan real. Berikutnya, setelah kita tahu bentuk fungsi eksponen seperti apa, lalu penerapan di kehidupan sehari-harinya untuk apa? Banyak ya kegunaannya. Pada bidang ilmu itu banyak sekali, seperti ilmu fisika, biologi, kimia, maupun ekonomi. Ini fungsi pertumbuhan eksponensial, misalnya kecepatan pertumbuhan suatu bakteri dan pertumbuhan jumlah penduduk. Itu bisa dicari dengan menggunakan fungsi eksponensial, fungsi pertumbuhan eksponensial. Yang kedua, fungsi penyusutan eksponensial ya. Itu contohnya ialah kecepatan reaksi zat-zat kimia. Itu bisa dicari ya, yang sebanding dengan banyak zat pada saat itu. Yang ketiga, fungsi peluruhan radioaktif. Ini bisa menggunakan fungsi eksponen ya. Jadi bisa menghitung jumlah partikel sebelum dan sesudah reaksi peluruhan. Yang keempat, bunga majemuk. Ini pada bidang ekonomi ya. Contohnya pertumbuhan modal akibat presentasi bunga. Jadi inilah contoh penerapan fungsi eksponensial ya. Kita lihat contoh soalnya seperti apa aplikasinya. Ini yang contoh pertama, masalah grafik ya. Seperti ini contoh soalnya. Tentukan nilai A jika grafik fungsi fx sama dengan A pangkat x melalui titik. Koordinatnya P 2,1/4, koordinat Q 3,8. Ini nilai A bisa kita cari dengan memasukkan titik koordinat ke dalam fungsi ini. Ini sebagai x-nya dan ini sebagai nilai fx atau y-nya. Jadi ini salah satu contoh ya. Yang kedua contohnya, misalkan diketahui jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 sekitar 230 juta jiwa dengan laju pertumbuhannya 2% per tahun. Tulis persamaan untuk memodelkan jumlah penduduk Indonesia. Ini bisa dicari dengan menggunakan fungsi eksponen pertumbuhan penduduk ya. Contoh yang ketiga, ini masalah peluruhan radioaktif. Sejumlah 25 gram zat radioaktif disimpan selama 60 tahun. Jika waktu paruh zat tersebut adalah 20 tahun, masa zat radioaktif yang tersisa adalah berapa gram? Ini bisa dicari dengan fungsi eksponensial. Lalu contoh yang keempat, ini dalam bidang ekonomi tadi ya. Jika uang ditabung sebesar 1 juta rupiah, ditabung di bank dengan bunga majemuk 10% per bulan, berapa besar tabungan setelah 2 tahun? Ini contoh soal untuk bunga majemuk ya. Oke. Cukup sampai di sini dulu untuk perkenalan fungsi eksponensialnya ya. Untuk pembahasan soal ya pada fungsi eksponensial bisa kalian lihat pada pembahasan soal di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.